dari seluruh Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu kita mau tanya kabar adik-adik semua. Ya, kalau kakak tanya ada sukacita, jawabnya bagaimana kak? Ada yes, yes, yes. Yeah. Oke, kalau kakak tanya ada sukacita, jawabnya bagaimana? Ada yes, yes, yes. Oke, kita mulai. Ada sukacita? Ada. Yes, yes, yes. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Silakan adik-adik berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Adalah Sukacita. Dan saatnya kita akan masuk dalam doa pembukaan. Namun sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kakak undang semuanya untuk diam dan kita mengangkat pujian mau kita Yesus. Dengan segala berdoa di hadapan Allah, kita datang kepada Tuhan dengan membawa semua hidup kita untuk mau kita Yesus. Selamanya.
sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah ibadah kami pada saat ini dari awal hingga pada akhirnya boleh jadi di dalam nama Tuhan. Biarlah Engkau menyiapkan hati kami sehingga ketika kami menyanyi, kami memuji Tuhan, ataupun kami mendengarkan firman Tuhan, semua itu boleh kami lakukan dengan sungguh-sungguh dan semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Jesus You're My Number One. Lagu ini bersemangat, oleh karena itu semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan dengan gerakan. Lagu ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah yang pertama dan utama dalam hidup kita. Yesus selalu melindungi kita, mengontrol kehidupan kita. Yesus yang adalah sahabat kita dan juga pemimpin kita. Dia begitu mengasihi kita. Jesus, you're my number one. Dan saat ini kita terus memuji Tuhan, bersemangat memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu Big Cosmore. Yes, kita bersorak-sorak bagi Tuhan, masih tetap berdiri. Bersama
belajar online. Bagaimana aku tidak bisa mengerti pelajaran yang diberikan oleh guru? Nah, kayak aku juga nih bangunnya dibilang katanya nggak punya uang. Padahal aku pengen banget loh beli kuota buat belajar online. Tapi aku takutnya sih ketinggalan pelajaran. Ya ya, corona buat kita jadi susah ya. Banyak masalah yang muncul. Hai kalian berdua. Lihat ini. Kalian berdua kenapa? Dia lagi takut nih. Aku sih takutnya ini nggak punya uang buat beli kuota. Kalau Karida? Kalau Kak Rida sih takut tidak bisa mengerti pelajaran yang diberikan oleh guru. Kan belajar online. Oh iya. Kalau aku pun sama kayak kalian, tapi aku takut kalau aku nggak bisa dapat nilai karena banyak banget aplikasinya. Jadi aku takut gitu karena Google Classroom lah, Google Meet lah, Zoom lah. Jadi aku takut sama mereka atau kalau pencet gitu. Iya ya. Kenapa saat ini kenapa ada corona yang membuat kita semua banyak masalah? Kira-kira siapa yang bisa menolong kita? Siapa ya? Aduh, pada ribut-ribut apa ini? Kita lagi takut nih kak. Oh, tadi kakak dengar kalian kayaknya lagi bahas tentang kotak-kotak data internet gitu. Kenapa ya? Kira-kira? Aku sih takut kena ini nggak punya uang buat beli kuota. Oh iyalah, di mama bilang tidak ada uang beli kuota internet. Kalau Karida kenapa? Ya kak, ini lagi takut karena ini belajar online. Nah, takut tidak bisa mengerti pelajaran yang diberikan oleh guru. Oh iya, benar ya. Kalau Tini kenapa Tini? Aku takut nggak dapat nilai kak karena banyak banget aplikasinya, jadi susah mau takut kepencet yang salah sini, takutnya salah. Iya sih, benar juga. Tapi ya mau gimana, kita harus mengikuti apa yang pemerintah bilang, harus tetap belajar di rumah. Nah, kalau dilihat-lihat, ketakutan kalian ini mirip-mirip dengan cerita di dalam Alkitab. Ceritanya itu waktu murid-murid sedang diterjang sama badai yang kencang sekali, ya, sampai membuat mereka ketakutan. Ceritanya itu seperti ini. Nah, kita lihat ceritanya coba. Ini ceritanya seperti ini. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka. Berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus. "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia.
dan mulai tenggelam. Lalu berteriak. Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Baik adik-adik sekalian, kita sudah melihat video bagaimana murid-murid yang diombang-ambingkan oleh badai di tengah danau. Jadi ceritanya di sini, setelah Yesus dan murid-murid berfirman dan mereka memberi makan 5.000 orang, setelah itu Tuhan Yesus menyuruh untuk orang-orang itu mereka pergi, dan Tuhan Yesus suruh murid-murid mereka pergi ke Kapernaum, tepatnya mereka ke Betsaida. Mereka pergi dan Yesus mau berdoa. Jadi Yesus suruh murid-murid pergi dan Yesus ingin berdoa. Tetapi waktu murid-murid pergi ke tengah danau, mereka ini diterjang sama badai yang sangat kencang. Kita lihat di dalam kitab Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Ya. Sampai 33. Maaf. Di situ dibilang, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi orang banyak yang tadi waktu Tuhan Yesus memberikan mereka makan 5.000 orang itu. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya. Kira-kira jam 3 malam, ya, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia, ya, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, ya, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya. Nah, yang menariknya di sini ada dibilang angin sakal. Angin sakal itu angin yang bertiup dari arah depan perahu. Jadi kenapa sampai murid-murid seharusnya mereka dari waktu hari mulai malam tuh mereka sudah menyeberang ke Kapernaum. Tetapi kenapa sampai lama sekali? Nah, mereka diterjang sama badai atau sama angin sakal. Angin sakal ini angin yang kencang yang bertiup dari depan perahu mereka. Jadi berlawanan dengan perahu itu. Semakin keras mereka mendayung, mereka ditiup sama angin, jadi lama sekali. Nah, di situ dibilang bahwa sekitar jam 3 pagi Tuhan Yesus menghampiri murid-murid, yaitu Yesus datang.
Dari waktu malam sampai jam 3 pagi itu kira-kira sudah 9 jam mereka di danau. Mereka sudah dayung, mereka menyeberang ke Kapernaum itu sudah 9 jam mereka terombang-ambing di tengah-tengah danau. Kalian bayangkan bagaimana jadinya saat kalian di tengah danau dan ada angin yang kencang sekali sehingga membuat perahu itu hampir terbalik. Pasti kalian merasa takut. Takut akan apa? Takut kalau kalian tenggelam, kalian bisa mati karena ini arus yang kencang, tiupan angin yang kencang juga. Nah, perasaan takut ini yang dialami sama murid-murid juga. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus datang, kemudian murid-murid di situ tambah takut lagi karena apa? Mereka berkata bahwa itu hantu. Ya, mereka berkata bahwa itu hantu. Mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ini pasti hantu. Tetapi Tuhan menjawab bahwa jangan takut, ini saya, ini saya. Murid-murid tahu bahwa itu ternyata Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus menghampiri mereka dan Tuhan Yesus naik ke atas perahu. Kemudian seketika itu juga angin dan badai itu kemudian berhenti dan tenang. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita punya ketakutan ini kita harus serahkan kepada Tuhan Yesus. Ya, kita harus berdoa dan menyerahkan hal-hal yang kita takuti. Contohnya seperti sekarang kita sedang belajar di rumah ya karena virus corona. Kita takut tidak bisa nanti mengakses Google Classroom ataupun Google Meet dengan baik ya. Kita takut kuota data atau internetnya habis atau gangguan. Nah, itu salah satu ketakutan-ketakutan kita dalam belajar. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Sama seperti waktu murid-murid, Tuhan tidak melepaskan murid-murid sehingga mereka tenggelam, tapi Tuhan datang menghampiri mereka dan membuat mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus di situ bersama-sama mereka. Nah, jadi jika sekarang kita yang kesulitan dalam belajar, kita harus percaya bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita supaya kita belajar satu hal. Supaya kita mengerti bahwa kita bisa kuat menghadapi masalah itu karena ada penyertaan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa berjalan karena kekuatan kita. Kita tidak mungkin bisa mengerjakan segala sesuatu tanpa penyertaan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Sama seperti drama singkat di awal video tadi, kita lihat bahwa di situ Kak Rida, kemudian Kak Sofi, Kak Timi, mereka takut sekali untuk belajar. Takut karena mungkin ada takut karena kuota data, internet harus beli, kemudian takut karena belajar online, takut mengakses internet. Nah, ketakutan-ketakutan itu seharusnya bisa dihadapi dengan baik karena ada penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sekalian. Penyertaan Tuhan Yesus seperti apa? Dengan adanya bantuan dari orang tua, dengan adanya bantuan dari mungkin guru-guru, ya, dengan adanya bantuan dari kakak-kakak yang ada di rumah atau saudara-saudara yang membantu memberikan pelajaran bagaimana
aduh kakak saya tidak bisa mengakses Google Classroom, bisa bantu saya kah? Nah itu sebenarnya bantuan dari Tuhan juga ya kepada kita. Jadi Tuhan memberikan pertolongan kepada kita lewat orang-orang yang berada di sekitar kita juga. Jadi jangan takut. Baik, ada satu ayat firman Tuhan dalam kitab Korintus yang baik sekali untuk kita dengar. Kita buka di kitab 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Kakak akan baca untuk kita bersama dengan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, pencobaan-pencobaan biasa. Dengar itu. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, tidak akan melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia Tuhan Yesus akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bagus sekali ya. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya seperti apa? Jalan keluarnya melalui semua orang yang akan membantu kita. Melalui orang tua, guru-guru, ataupun teman-teman yang akan membantu kita. Dalam hal belajar, dalam hal mengirimkan tugas, ataupun dalam hal paket data internet habis, Tuhan akan menolong kita. Dengan cara memberikan berkat kepada kedua orang tua dan memberikan kita paket data atau internet. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oke? Terima kasih. Shalom. Nah, jadi apakah kalian masih takut sekarang? Nah, puji Tuhan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus beserta kita dan percaya bahwa masalah yang kita punya tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Oke, ya. Jadi karena kalian sudah tidak takut lagi, karena kita tahu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita yang besar, yang selalu menyertai kita. Oke. Nah, mari kakak pimpin kita dalam doa ya, biar Tuhan memberikan kita kekuatan dan kehidupan untuk kita juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan, karena Tuhan boleh mengizinkan setiap masalah terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa pencobaan-pencobaan atau masalah-masalah yang kami alami adalah pencobaan yang biasa. Dan kami percaya Tuhan selalu memberikan jalan keluar untuk kami. Masalah yang kami hadapi tidak lebih besar daripada Tuhan kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu lebih besar dari setiap apapun masalah kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan saja yang selalu menjadi pegangan kami dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami, papa mama yang senantiasa mendukung kami, untuk saudara-saudara kami, untuk guru-guru kami, untuk semua orang yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Dan tidak lupa juga kami berdoa melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar ini, biarlah kami bisa belajar untuk takut dan selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin.
persembahan, saya undang semuanya bantu berdiri dan kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Bersama-sama bagi Tuhan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Adik-adik semuanya, kita akan berdoa dan doakan persembahan dan sekalian doa dulu. Semuanya tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada saat ini kami bisa menemukan persembahan kami. Terima kasih berkati anak-anakmu yang boleh memberikan persembahan, berkati Papa Mama dalam setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat ini kami bisa beribadah, kiranya apapun yang sudah kami dengar tentang kebenaran firman-Mu, kami bisa melakukan di dalam hidup kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya kami telah selesai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih.